IPO akan dilaksanakan ya Pak ya untuk Raja Roti Cemerlang di awal tahun 2025 ini. Boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak, persiapan IPO sudah berjalan berapa lama? Tujuan dari IPO-nya apa nih Pak? Baik, proses IPO kita sudah berlangsung hampir 1 tahun dan tujuan dari IPO ini adalah digunakan untuk OPEX seluruhnya. Mengapa 2025? Mengapa awal tahun 2025? Sebelumnya gini ya, kita ingin memberikan informasi tentang tepung roti sendiri ya. Tepung roti itu dibuat dari proses pembuatan roti, kemudian roti tersebut kita hancurkan menjadi lebih kecil, kemudian kita lakukan proses pengeringan, dan biasanya masyarakat mengenal tepung roti dengan istilah tepung panir, atau dalam istilah Jepangnya namanya panko, kemudian di industrinya lebih mengenal breadcrumb. Nah, tepung roti ini digunakan untuk melapisi makanan ya. Biasanya untuk produk nugget, chicken katsu, ebi katsu, kroket, risol, dan onion rings. Kemudian memang perusahaan sudah berjalan hampir 1 dekade. Kita berdiri tahun 2015 dan kita terus tumbuh. Kita berdasarkan riset yang dilakukan di internal, kebutuhan tepung roti secara nasional untuk tahun 2024 mencapai 1 triliun rupiah. Dan saat ini, ya? betul, saat ini perseroan baru mensuplai sekitar 10%, sehingga peluang pasarnya masih besar. Dan kita dengan adanya IPO, maka perseroan akan lebih dekat kepada masyarakat Indonesia, dan karena produk kita terus tumbuh dan berkembang, maka kita meyakini bahwa awal tahun 2025 ada awal yang baik untuk IPO. Oke, berarti produknya satu ya Mas ya, produk utamanya Betul. ya, si Royal Breadcrumb ini ya? Betul, betul. Oke, penjualannya so far 2024 ini seperti apa Mas? Dan mungkin historicalnya dari 2015 seperti apa? Sampai akhirnya Anda memutuskan, oke, this is the time to expand, dan akhirnya harus IPO gitu. Oke, kita terus tumbuh dan terus berkembang ya. Jadi kita adalah usaha yang berdampak positif terhadap pandemi COVID ya. Jadi kita paling tinggi yaitu saat 2020 sampai 2024. Dan kemudian kita di tahun 2022 bisa grow up hingga 15,5%. Di tahun 2023 kita bisa grow up hingga 134%. Jadi kita terus tumbuh dan berkembang. Berapa jumlah dari revenue-nya untuk 2023 dan mungkin ekspektasi revenue di 2024 ini Mas? Revenue di 2023 sekitar hampir 100 miliar. 2024 ini ekspektasi di kisaran? Masih sama di 100 miliar. Oke, dengan produk yang Royal Breadcrumb itu produk utama Anda, Betul. Dijual dengan harga di kisaran? 130 sampai 150 rupiah untuk retail. Oh begitu. Oke, Mas, ini menarik ya Mas ya, karena ini kan sangat spesifik ya. Ini bukan roti, tapi ini adalah tepung roti yang biasa digunakan kembali untuk rumah tangga, untuk memasak nugget gitu ya, atau memasak hal-hal lainnya gitu ya, misalnya kroket gitu ya, chicken katsu dan lain-lain gitu. Jadi kan sebenarnya somehow spesifik ya, memang yang dibutuhkan gitu ya. Nah, ini Anda distribusi dari produk Anda ini, Anda menggunakan wholesale atau seperti apa? Apa kunci dari growth yang tadi Anda sampaikan sejak ada pandemi untuk produk Anda? Jadi memang perseroan ya melakukan bisnis di beberapa segmen. Yang pertama adalah B2B. Nah, ini adalah segmen utama di perseroan. Jadi perseroan mensuplai breadcrumb untuk pabrik-pabrik nugget di seluruh Indonesia. Jadi itu segmen yang pertama, yaitu kita di segmen B2B dengan merek RYL Breadcrumb Series dari seri 1 sampai seri 18. Kemudian juga kita main di segmen retail. Jadi kita menjual langsung ke distributor-distributor seluruh Indonesia, seperti itu. Bagaimana dengan kompetitor map Anda? Kalau di Indonesia sendiri untuk tepung panir ini siapa saja kompetitor Anda, dan bagaimana produk Anda ini bisa lebih baik dibandingkan produk-produk keluaran perusahaan lain untuk tepung panir? Baik, memang kembali lagi ya, bisnis pasti ada gula, ada semut, ada bisnis bagus pasti banyak pemainnya juga, dan ada pemain yang mungkin ingin di segmen margin, juga di segmen volume. Nah, di sini perseroan bermain di banyak segmen gitu, dari segmen margin dan segmen volume. Dan memang perseroan terus melakukan inovasi di internal perseroan, sehingga perseroan bisa memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam, sehingga produknya selalu diterima oleh pelanggan di seluruh Indonesia. Tapi banyak pemainnya untuk tepung panir ini, Mas? Saat ini banyak ya, contoh juga ada PMA yang
mulai bermain di Indonesia, investasi di Indonesia, tetapi dengan volume yang masih besar hingga mencapai 1 triliun dan kemudian kita baru masuk dari sekitar 10% dari market nasional, kita tetap optimis bahwa perseroan akan tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. Nah, untuk kedepannya di 2025 ini kira-kira menurut Anda selaku direktur utama gitu ya, apa yang perlu diwaspadai oleh investor nanti untuk saham Anda gitu terkait volatilitas harga bahan baku dari tepung panir dan ketatnya kompetisi seperti yang tadi Anda sampaikan? Baik, memang kalau volatilitas itu kita tidak bisa hindarin ya, karena contoh perseroan saat ini menggunakan bahan baku terigu, dan terigu itu diperoleh dari gandum, dan gandum itu memang sensitif terhadap harga ya. Contoh saat dolar naik pasti gandum akan terkoreksi. Kemudian saat ada perang di Timur Tengah pasti gandum juga akan terkoreksi karena berhubungan dengan ekspedisi. Kemudian saat ada perang di Eropa juga akan terkoreksi karena memang gandum itu dihasilkan dari Eropa untuk gandum yang di Indonesia. Dan kemudian perusahaan perseroan telah melakukan antisipasi. Yang pertama itu dengan melakukan kontrak jangka pendek dan kontrak jangka panjang terhadap supplier dominan, sehingga kita dapat memperoleh harga yang bagus dan menjaga HPP. Kemudian juga melakukan beberapa seleksi terhadap supplier baru sehingga harganya selalu kompetitif. Oke, Pak Ari, kalau untuk pembelian produk Anda ini lebih banyak ke household, consumer atau B2B? Saat ini produk perseroan lebih banyak di B2B. Oh, B2B, jadi ke restoran untuk berjualan? Lebih ke food manufacturing. Contoh adalah pabrik-pabrik nugget. Dan betul, dan kita juga ada beberapa perusahaan yang melakukan repack ulang terhadap produknya di perusahaan, di Tapi perseroan. untuk retail ke consumer juga ada ya? Betul, ada. Tapi memang Anda presentasinya lebih banyak untuk ke pabrik-pabrik yang berjualan kroket, nugget, dan lain-lain. Betul. Begitu. Oke, target jangka panjang Anda setelah IPO dan mungkin apa yang Anda ingin bisa sampaikan ke pemirsa CNBC Indonesia mengenai saham BRCC nanti akan melantai di 9 Januari 2025 tentunya agar banyak peminatnya nih Pak, silahkan. Baik, gini, kita akan terus berfokus pada industri Breadcrumbs hingga beberapa tahun ke depan karena memang volumenya masih tinggi dan kita terus ekspansi di beberapa wilayah Indonesia untuk meningkatkan kapasitas produksi kita, dan kita terus melakukan riset berkelanjutan di internal ya, sehingga varian produk-produk yang kita hasilkan lebih beragam, mengerti kebutuhan konsumen, dan kita berharap ya teknologi yang kita pakai kemudian selanjutnya akan lebih up to date sehingga kita lebih efisien, dan dengan proses perseroan tersebut bisa PT Raja Semarang Tbk dan kode BRLC bisa menjadi pilihan investasi masyarakat Indonesia untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Baik, diharapkan juga dengan adanya program-program pemerintah seperti makan bergizi gratis dan lain-lainnya tentunya membutuhkan gizi lebih baik, mungkin dengan bentuk-bentuk makanan kroket, chicken katsu gitu ya, dan nugget dan lain-lainnya yang juga bisa di-include di makanan bergizi gratis juga secara tidak langsung memberikan spillover effect ya untuk produk-produk seperti Anda. Betul. Ya.